Halo sobat, jumpa lagi dengan Star of Math. Oke sobat, kali ini kita akan membahas tentang apa itu titik. Ya, tentunya titik yang kita bahas yaitu titik dalam bidang geometri. Titik merupakan salah satu unsur pangkal dalam geometri sobat. Nah, pangkal itu apa sih sobat? Dalam KBBI, pangkal adalah awal, permulaan, dan asal sobat. Sehingga pangkal di sini yang dimaksud adalah titik awal atau titik asal. Kemudian jika ada istilah titik pangkal dan titik ujung, kita bisa membedakan ya sobat. Titik pangkal itu titik awal, sedangkan titik ujung adalah titik akhir. Kemudian titik itu tidak dapat kita definisikan sobat, ya karena titik itu sebagai suatu ide yang abstrak. Apa itu abstrak? Dalam KBBI, abstrak itu tidak berwujud, tidak berbentuk. Jadi sebenarnya titik itu tidak ada wujudnya sobat. Kemudian titik biasanya digunakan untuk menentukan posisi. Hal tersebut dikarenakan titik itu tidak memiliki dimensi, atau bisa dikatakan dimensinya 0 sobat. Artinya titik itu tidak memiliki ukuran, tidak memiliki panjang, tidak memiliki lebar, bahkan tidak memiliki tinggi sobat. Sehingga kalau dilukiskan titik itu berupa noktah dan biasa diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, C, D, dan sebagainya. Sebagai contoh, titik itu seperti ini sobat. Ada titik A, titik P, dan titik Y. Nah, kemudian jika ada pertanyaan, bisakah kita menjumpai seperti apa sih wujudnya titik yang sesungguhnya dalam kehidupan kita sobat? Maka jawabannya adalah tidak bisa. Kira-kira kenapa ya sobat? Ya karena titik itu abstrak, tidak ada wujudnya dengan dimensi 0 yang artinya tidak memiliki ukuran sobat. Eits, tunggu dulu. Ternyata kita bisa menjumpai bentuk tiruannya saja sobat. Ya, contohnya seperti bekas tusukan jarum. Tentu ketika kita menusukkan jarum ke kain, maka kain akan berlubang dan lubang akan terisi oleh benang. Hal tersebut mengartikan bahwa bekas tusukan jarum berupa wilayah luasan sobat. Artinya titik tiruan yang terbentuk itu memiliki ukuran sobat. Kemudian bekas ujung pena di kertas. Tentu ketika kita membuat titik di atas kertas, maka akan terbentuk seperti gambar lingkaran hitam kecil yang terisi oleh tinta. Hal tersebut mengartikan bahwa bekas ujung pena di kertas berupa wilayah luasan juga sobat, yang artinya titik tiruan yang terbentuk memiliki ukuran. Kemudian bekas ujung spidol di whiteboard. Tentu ketika kita membuat titik menggunakan spidol hitam di whiteboard, maka akan terbentuk seperti gambar lingkaran hitam kecil yang terisi oleh tinta. Hal tersebut mengartikan bahwa bekas ujung spidol di whiteboard berupa wilayah luasan juga sobat, yang artinya titik tiruan yang terbentuk itu memiliki ukuran sobat. Nah, dari 3 contoh kasus tadi kita dapat mengatakan bahwa meskipun titik itu memiliki wujud yang abstrak, dimensinya 0, kita dapat menjumpai bentuk tiruannya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tetapi bentuk titik tiruan yang telah kita peroleh itu memiliki ukuran. Sedangkan titik di dalam matematika itu tidak memiliki ukuran sobat. Nah, hal tersebut dikarenakan kita dapat mengukur diameter dari titik tiruan yang kita buat, sekalipun titik itu sangat kecil sekali. Secara matematis, dengan GeoGebra kita dapat menentukan posisi suatu titik. Ingat ya sobat, titik itu untuk menentukan posisi. Dalam Kartesius, titik memiliki koordinat X dan koordinat Y. Misalnya sembarang titik kita buat ya sobat, kita memiliki titik A dengan koordinat negatif 3,1. Nah, koordinat X-nya adalah negatif 3, sedangkan koordinat Y-nya adalah 1. Lagi deh, nah sekarang kita memiliki titik B dengan koordinat
1,49, negatif 2. Nah, artinya koordinat X-nya adalah 1,49 dan koordinat Y-nya adalah negatif 2. Satu lagi deh ya sobat. Nah, titik C dengan posisi negatif 5, negatif 3. Artinya titik C memiliki koordinat X-nya adalah negatif 5 dan koordinat Y-nya adalah negatif 3. Kemudian penerapan penggunaan titik dalam dunia nyata. Contohnya kira-kira apa ya sobat? Ya, contohnya adalah saat kita pesan makanan secara online, misalnya melalui Shopee Food. Nah, tentu akan muncul posisi driver sebagai titik pangkal dan posisi rumah kita sebagai titik ujung. Dengan menggunakan rute terbaik dari aplikasi, maka driver akan sampai ke tempat tujuan untuk mengantar makanan kita, sobat. Contoh lainnya yaitu saat kita pesan mobil tumpangan secara online melalui aplikasi Gojek. Tentu saat driver menjemput kita akan muncul posisi mobil sebagai titik pangkal dan posisi tempat tujuan akhir sebagai titik ujung. Dengan rute terbaik dari aplikasi, maka driver akan mengantar kita sampai tempat tujuan tersebut, sobat. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye.